Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahsa Muhammad Razakani dengan NIM 240605110209. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui dan saya pahami tentang routing dan algoritma RIP yang akan digunakan dalam routing. Oke. Apa itu routing? Secara sederhana adalah routing proses untuk menemukan dan memilih jalur yang efisien untuk mengirimkan paket data kepada dari suatu sumber ke tujuan tertentu. Jadi diibaratkan seperti seperti kurir yang sedang mengantarkan paket untuk pemesan tertentu. Nah, router itu menggunakan routing itu menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan jalur-jalur alternatif dan efisien untuk memutuskan rute mana yang harus ditempuh atau rute terbaik. Misal misal itu seperti Google Maps. Jadi kurir mengantarkan paket ke pemesan. Nah, yang mana dia harus memiliki alamat dari pemesan sehingga si Google Maps itu bisa mengidentifikasi mana rute yang paling dekat dan tercepat untuk sampai ke pemesan. Nah, diibaratkan seperti itu. Tanpa ada routing, ya, paket itu tidak akan tahu. Jadi si kurir itu tidak akan tahu mana interface mana yang harus keluar pada setiap hub jaringan. Nah, routing itu memiliki tabel sederhana. Jadi contoh routing itu diibaratkan seperti tabel ini. Jadi misal ada source A, artinya sumber data yang berasal dari A, itu akan dikirimkan ke tujuan B. Jadi dia harus melewati hub B. Hub adalah jumlah lompatan, jumlah lompatan yang harus dilalui data. Dan misal sumbernya itu dari A, destinasinya ke C, maka hubnya itu lewati C. Begitu pula seterusnya. Nah, salah satu algoritma yang digunakan dalam routing itu adalah RIP. Nah, Routing Information Protocol. Apa itu RIP? RIP itu singkatnya adalah protokol dinamis yang menggunakan distance vector atau jarak terpendek untuk menentukan rute terbaik untuk mengirimkan paket data. Nah, karakteristik dari RIP ini adalah hop count, yaitu menghitung jarak berdasarkan jumlah router yang harus dilewati. Nah, hop count ini ada maksimalnya, yaitu 15 hop. Artinya jika lebih dari 15 hop, maka routing tidak dapat diakses gitu. Nah, kemudian RIP itu mengirimkan seluruh isi tabel. Jadi setiap 30 detik itu dia akan update seluruh isi tabel routingnya ke router tetangga. Nah, setiap 30 detik update jika ada data terbaru maka terus diupdate selama 30 detik. Nah, misal ini router 1, sumber dari router 1 dikirimkan ke router 3 tujuannya. Maka dia harus melewati router 2. Berarti ada 2 hop yang harus dilewati, yaitu R2 dan R3. Nah, kemudian ada jalur lain ini. Misal ke R1, ke R3 itu ada jalur lagi. Ada dua jalur yang lain. Misal R1, ada R2, ada R4, kemudian R3. Nah, itu kan ada 4 hop itu. Maka yang dipilih RIP itu jalur 2 hop, yaitu hanya melewati R2 karena singkatnya lebih efisien atau lebih dekat, lebih pendek. Nah, kemudian, nah ini gambaran dari RIP. Jadi setiap router ini itu akan menyimpan routing tabel seperti yang ditunjukkan pada slide kedua tadi, yang mana data dari informasi routing satu ke routing tetangga itu akan terus diupdate selama 30 detik. Nah, kemudian router ini juga memilih jalur ke tetangga, jalur ke R2 atau R3
itu memilih jalur dengan hop yang paling sedikit, maksimum hop 15. Nah, seperti yang dijelaskan, kalau lebih dari hopnya 15, lebih dari 15 maka dianggap tidak bisa dijangkau. Baik. Eh, ini adalah pengertian dari routing dan RIP. Kemudian kita akan melakukan simulasi sederhana menggunakan algoritma RIP. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi sederhana menggunakan algoritma RIP di Kisco Packet Tracer. Jadi di sini saya sudah disiapkan dua PC dan dua router, yaitu PC 1 dan PC 2, kemudian ada router 1 dan router 2. Nah, seperti yang terlihat dalam topologi ini saya menggunakan dua dua PC, yang mana PC 1 ini terhubung ke router 1 menggunakan kabel strike strike ini, kabel strike cross. Maaf, menggunakan kabel strike probe menuju ke router 1. Kemudian dari router 1 ke router 2 itu menggunakan kabel crossover. Kemudian dari router 2 ke PC 2 itu menggunakan kabel strike through. Nah, dalam di PC 1 ini kita menggunakan IP address 1.1 di PC 1 ini saya menggunakan IP address-nya 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya itu 1255.255.255.0, dan default gateway-nya itu 192.168.1.1. Sedangkan di PC kedua mana itu? Sedangkan di PC kedua itu saya menggunakan IP address 2.2 dan subnet masknya itu 255.255.255.0, dan default gateway-nya itu 192.168.2.1. Secara gambar, secara simulasi itu sebenarnya PC 1 dan router 1 itu sudah terhubung, dan router 1 ke router 2 juga sudah terhubung. Kemudian router kedua ke PC kedua itu juga sudah terhubung karena ditandai dengan ini lampu hijau ini. Kabelnya berwarna hijau yang artinya sudah terhubung. Dan cuma waktu di CMD di command prompt itu yang terhubung cuma dari PC 1 ke router 1 dan router 2 dan PC 2 ke router 2. Jadi di root apa hubungan antara router 1 dan router 2 ini tidak bisa ditemukan di dalam CMD. Jadi ada sedikit kendala atau error karena saya belum terlalu paham dengan dengan ini. Jadi ya, mohon maaf jika ada yang belum paham dan ada kekurangan sedikit dalam video kali ini. Tapi saya akan berusaha untuk memahaminya lagi. Dan saya sudah mencoba untuk diganti-ganti IP address dari kedua router ini, dan juga dari PC tetap juga kurang. Saya juga sudah mengganti kabelnya dengan kabel yang lain. Contoh kabel strike through ini juga tidak bisa. Ya, ada yang belum saya pahami mungkin ya. Gitu. Jadi untuk pembuktiannya cuma bisa dari PC 1 ke router 1 dan PC 2 ke router 2. Maaf, yang belum bisa itu yang ini PC 1 ke PC 2. Jadi mungkin ada salahnya di ini, di routernya ini. Dan itu yang saya masih bingung sampai sekarang nih. Baik, sekian video penjelasan RIP dari saya.
Jika ada kesalahan dan kurang pahamnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.